الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سبيل طريق السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري فاجمعنا به في كل أتوارنا وعلى آله وأصحابه يا نور حضرة الكرام. Semoga Allah memantapkan bersyukur terus bisa berkahan dari semua apa yang beliau lakukan. Dan hadirin hadirat para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua yang hadir dalam majlis ini tidak ada yang keluar dari daerah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam sebuah majlis untuk lebih mengenal maksud dari apa penciptaan kita di atas muka bumi ini. Dari banyaknya manusia yang hidup di atas muka bumi ini tertipu dan tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Oleh karena itu kita belajar dari sebuah kitab yang dikarang oleh manusia yang mulia, yaitu Habib Abdullah bin Alul Haddad, yang nama kitabnya adalah Adab Sulukul Murid, yang kemarin kita belajar bersama tentang Al-Ba'ith, sesuatu yang menghidupkan hati, membangkitkan hati, sadar dari lalainya dan hidup dari matinya, sehingga dia mengerti untuk apa dia diciptakan di atas muka bumi ini. Dan di dalam pertemuan kemarin kita terangkan bahwa sebab dari untuk mendapatkan ba'ith ataupun nur ini, kita sebutkan beberapa di antara takhwif, dengan cara ditakut-takuti sehingga dia mempunyai rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan targhib, diberikan semangat mengetahui pahala suatu amalan sehingga dia mempunyai semangat di dalam istiqomah dalam melakukan amal tersebut. Kita sebutkan juga salah satu sebabnya adalah taswik, diberikan rasa rindu baik kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga rindu inilah yang membuat dia terus bersemangat untuk di dalam beribadah, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, karena tahu ketika dia bersemangat dalam ibadah mendekatkan dia dengan kekasihnya, dan karena tahu ketika dia itu bermaksiat akan menjauhkan dia dengan kekasihnya. Sebab yang lain adalah nadhar ila ahlillah, memandang kepada orang-orang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan husnudzon, dengan pandangan yakin bahwa mereka adalah pewaris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang lain adalah an-nadhar minhum, dilihat oleh mereka, karena pandangan mereka berbeda dengan pandangan kita. Mereka memandang dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir adalah waqad yaqa' bi ghairi sabab. Bisa jadi tanpa sebab, seperti yang sebutkan 5 pertama. Yang tanpa sebab ini disebutkan oleh para ulama adalah orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam athar disebutkan as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syekhun liman la syekhlah, adalah guru bagi orang-orang yang tidak punya guru, karena gurunya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin besar perhatian dia kepada Rasul, sebaliknya semakin besar pula perhatian Rasul kepada dia, dan begitu seterusnya. Karena itu dianjurkan di dalam kitab ini wa ta'arrud, ya, linafahat ma'mur fihi wa muraggabun fihi. Kita ini untuk mencari nafahat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan hati kita, itu sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama. Wal intidhar wal irtiqab, dan menunggu dan mencari-cari, ya, tanpa kita ini keluar, tanpa kita ini berusaha di dalam mendapatkan hidayah, itu hamkun wa ghabawah, katanya. Bodoh dan konyol. Seperti orang ingin mencari rezeki, dia diam di rumah, tidak keluar sama sekali. Itu namanya konyol. Kita sebutkan sudah kemarin belajar sedikit tentang tajrid, makom tajrid dan makom asbab dan lain sebagainya.
Jadi kalau kita ini harus mencari, ya harus mencari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha." Karena sesungguhnya di hari-hari yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita, dalam 24 jam kita ini ada pemberian-pemberian. Pemberian-pemberian dari Allah yang tidak ada pada waktu-waktu yang lainnya. Ketika ada pemberian itu, ada khobar dari Rasul atau khobar dari orang-orang soleh, ya, tentang pemberian Allah, fata'arradu, maka berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan itu semuanya. Seperti Allah memberikan sesuatu pada tengah malam yang tidak ada pada waktu-waktu yang lain, maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan itu. Allah mengistimewakan waktu di antara maghrib dan isya daripada waktu yang lain, maka manfaatkanlah pada waktu-waktu itu. Allah menerangkan tentang fadilah majlis-majlis yang seperti ini, maka berlomba-lombalah untuk hadir di dalam majlis. Dan inilah namanya ta'arrud, mencari, berlomba-lomba untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, al-ba'its, yang bisa membuat hati hidup. Ketika diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innan nur idza dakhala al-qalb infasah lahu sadr wansara." Cahaya ini, cahaya Pak ya, kalau sudah masuk ke dalam hati, infasah lahu sadr wansara, hati ini menjadi lapang dan lebar. Karena apa? Mengetahui arti dari penciptaannya. Tidak ada lagi namanya sempit, sumpek dengan yang sifatnya duniawi, tidak ada. Sumpeknya ukhrawi, akhirat. Sehingga salah satu seorang laki-laki, kalau kita sumpek, dilihat sama istrinya, apa yang membuat kamu sumpek ini, yang membuat kamu pusing, yang membuat kamu bingung? Kalau itu cuma masalah dunia, itu sifatnya sementara dan tidak ada harganya sama sekali. Kesumpekan yang tiada harganya. Kalau sumpeknya kamu itu karena akhirat, semoga Allah menambahi sumpek di atas kepala kamu. Sumpeknya karena dosanya, sumpeknya karena takut masuk ke dalam nerakanya Allah. Sumpek kalau dia tidak kumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga ditambahi kesumpekan kamu ini. Ini sumpek yang benar ini. Paham ya? Ini infasah lahu sadr wansarah katanya. Lapang dadanya. Tidak ada lagi namanya sumpek seperti orang-orang di dunia ini ya, sibuknya sama dunia terus. Tidak ada lagi namanya itu. Karena cahaya sudah masuk ke dalam hatinya. Fahal lidzalika min alamah, apakah ada tanda-tandanya ya Rasulullah, wahai Rasul? Naam, ada tanda-tandanya. Cahaya al-ba'its, pembangkit ketika masuk ke dalam hatinya seseorang. Apa itu? At-tajafi anid daril gurur, enggan dia kepada dunia yang sifatnya gurur, menipu. Yang hampir banyak daripada kita itu tertipu, pikirannya cuma duniawi saja. Karena apa? Belum masuk cahaya ini masih. Kalau sudah masuk cahaya ini, kita melihat dunia seperti Allah perlihatkan dunia kepada orang-orang soleh, tahu harganya dunia. Tak ada lagi dunia dalam hatinya. Dan selama masih ada dunia, tidak akan bisa dia mengagungkan Allah dengan benar. Karena Allah dan dunia itu seperti barat dan timur. Semakin kita ke barat, otomatis semakin jauh kepada timur. Sebaliknya, semakin kita ke timur, otomatis kita semakin jauh kepada barat. Maka tidak mungkin namanya orang cinta sama Allah, dia juga cinta sama dunia, mustahil. Semakin besar rasa cintanya kepada Allah, semakin tahu harganya dunia dia. Tidak ada harganya. Semakin besar kecintaannya kepada dunia, semakin kecil nilai Allah di hatinya. Tidak mungkin bergabung dua kecintaan, cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia dalam hati seorang hamba. Mustahil. Mustahil. Ya, at-tajafi anid daril gurur. Sifat selanjutnya apa kalau ada cahaya dalam hati ini? Wal inabah ila daril khulud. Banyak kembali, munib, inabah, banyak kembali. Ya, ila daril khulud, kepada akhirat. Pikirannya akhirat, tahu setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih agung, yang lebih besar yang sudah menunggunya. Dan tidak mungkin seseorang itu tidak melewati fase ini. Karena yakinnya dia dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Di sanalah apabila seseorang berbahagia, kebahagiaannya sifatnya hakiki. Dan apabila dia itu susah, susahnya sifatnya hakiki. Dan tahu bahwa kesumpekan yang ada di dunia itu sifatnya sementara, kesenangan yang ada di dunia itu sifatnya sementara, maka tidak menoleh sama sekali kepada ini, memilih kebahagiaan yang hakiki daripada kebahagiaan yang sifatnya menipu ini saja. Tahu dia apa? Iman yang ada dalam hati yang membuat itu semuanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan sifat yang terakhir adalah wal istidad lil maut qabla nuzulih. Siap-siap ya untuk hari setelah kematian. Kebanyakan orang-orang yang hidup di dunia ini tidak sadar kalau dia mau mati ya. Kapan getunnya? Ya malam pertama di kuburan nanti. Ya Allah, saya sudah mati, baru tahu harganya dunia. Baru getun seperti orang-orang yang getun. Kok jadi kita yang umur cuma 70, 80 kalau panjang umur ya. Dan jarang orang yang sampai 80 tahun, sampai 90 tahun. Ya Allah, umurnya umatku 60, umurnya umat ini, umatku kata Rasul, 60 sampai 70. Kalau lebih bonus katanya Rasulullah SAW. Bonus. Ya. Kok jadi kita yang umurnya 60 70 tahun? Berapa banyak manusia sampai Nabiullah Nuh ketika ditanya yang hidupnya 1000 tahun itu, dakwanya 950 tahun. Dalam artian apa? Dia hidup lebih daripada 1000 tahun. Bagaimana kalian melihat dunia? Kamu melihat dunia wahai Nuh seperti rumah mempunyai 2 pintu. Saya masuk dari salah satunya dan keluar dari satu. Begitu saja sudah dunia. Sepanjang apapun umur kita. Paham ya? Karena itu ketika sudah cahaya ini masuk di dalam hati seorang hamba, kenapa kok banyak para aulia, para orang-orang soleh sekarang tidak menampakkan kesolehannya, tidak menampakkan kewaliannya? Ya, karena ada cahaya di dalam hatinya, sehingga dia tidak keluar, lebih memilih dia menyimpan cahaya itu. Kenapa? Karena di luar banyak anginnya, Pak. Banyak angin. Keluar di rumah perempuan celana pendek, keluar di rumah orang ngomong dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lebih memilih diam di dalam rumah, menjaga amanat dari Allah dan membawanya sampai ke kuburnya dan membawanya sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih aman dengan membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang soleh zaman sekarang apabila dia benar-benar soleh, lebih memilih diam di rumahnya daripada banyak keluar, menyebabkan cahaya, takut cahaya yang dalam hatinya ini dipadamkan karena maksiat yang berkeliling di sekitarnya ini. Makanya orang soleh sekarang banyak tidak kelihatan, bukan tidak ada. Keliru sampean kalau bilang tidak ada. Karena yang menjadikan mereka Allah bukan kemauan mereka sendiri. Seperti Allah bisa menjadikan para aulia yang terdahulu juga bisa menjadikan aulia pada zaman sekarang. Karena Allah yang memilihnya, bukan kita dengan keinginan kita sendiri bisa jadi wali. Tidak. Keliru ya. Oleh karena itu ketika sudah ada cahaya, disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa taqwiyatuhu, penguatan cahaya ini supaya cahaya ini semakin terang. Sampean biar tahu yang namanya cahaya dari orang-orang yang bercahaya, para aulia dan solihin, itu sumbernya Nabi Muhammad SAW. Sumbernya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini sumber cahaya. Kalau dalam maulid-maulid disebutkan nur faqo kulla nur, cahaya di atas yang mengungguli dari semua cahaya. Karena itu ketika cahaya ini sangat luar biasa, disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sirojan wahaja. Sirojan, kalau dalam bahasa Arab itu ada misbah, ada siroj. Kalau orang-orang Arab ini banyak keliru menyebutkan bahwa lampu ini siroj. Tofi siroj, matikan lampu. Salah ya. Ini misbah bukan siroj. Apa bedanya? Kalau misbah itu dia bisa hidup dengan bantuan cahaya ataupun kekuatan dari yang lainnya. Dari listrik, tidak ada listrik tidak bisa hidup nih lampu ini. Tapi kalau siroj itu bisa, dia itu hidup karena cahaya berasal dari badannya sendiri. Matahari apa? Sirojan wahaja. Kalau Rasul SAW disebut apa? Sirojan muniro. Sirojan muniro. Dan orang-orang yang bercahaya hidupnya disebutkan ashabi kan nujumi fis sama bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, kata Rasul SAW. Lalu sahabatnya diperumpamakan sebagai apa? Sebagai bintang. Allah memberikan sifat kepada Nabi bahwa dia adalah sirojan muniro. Ya, cahaya yang terang benderang. Sahabatnya diperumpamakan sama Nabi seperti kan nujum, seperti bintang. Kalau kita belajar dalam ilmu sekolah ini ya, bintang itu mengeluarkan cahaya apa enggak? Enggak. Cahaya yang dikeluarkan bintang dari siapa? Dari matahari. Dipantulkan dari semakin banyak dia menyerap cahaya matahari, semakin terang bintang. Begitupun kita yang hidup di atas muka bumi ini. Semakin banyak kita menyerap cahaya Rasul SAW di dalam akhlaknya, di dalam sunnahnya, ya, di dalam sifat batin dan dohirnya, semakin terang cahaya kita. Jadi kalau cuma belajar itu percuma. Belajar sunnahnya Nabi dengan banyak,
Tetapi ketika kita melakukannya, cahaya itu akan masuk sedikit demi sedikit sehingga terang. Wow. Orang-orang soleh bisa melihatnya, orang biasa tidak akan bisa membedakannya. Sehingga dia mengagungkan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap harinya. Tidak ada lagi yang kecil sunnah di mata dia, tidak ada. Walaupun toh hanya ini keluar dari masjid dengan kaki kiri, pakai sandal, pakai kanan, itu seakan-akan remeh. Tetapi ketika itu sunnahnya Rasul agung di hatinya, tidak mungkin dia melanggar bahkan dalam hal yang sekecil itu. Paham semuanya ya? Ya. Takwiyatuhu bidzikrillah. Untuk menguatkan cahaya ini supaya semakin terang, sudah ada nur dan cahaya dalam hatinya. Takwiyatuhu, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah dalam qasidahnya beliau, idza rumta an tahdha biqalbin munawwarin nakiyin anil aqdari faqif ala dzikri fa innaka in lazamtahu bitawajjuhin badalaka nur laisa kasamsi wal badri walakinnahu nur minallah ata dzikruhu fi suratin nuri fastakri. Kalau kalian ingin mendapatkan hati biqalbin an tahdha, mendapatkan biqalbin munawwar, dengan hati yang terang benderang, hatinya terang, Pak. Hatinya terang. Nakiyin anil aqdar, bersih dari semua kotoran. Faqif ala dzikri, terus zikir sama Allah. Jangan lepas dari zikir kepada Allah. Fa innaka in lazamtahu bitawajjuh, karena kalian kalau sudah ada syaratnya nih. Pertama tawajjuh, sungguh-sungguh di dalam berzikir. Husuk, hadir, dipaksa hadir hatinya sama Allah. Ya. Fa innaka in lazamtahu, pertama mulazamah, istiqomah, yang kedua tawajjuh, sungguh-sungguh. Badalaka nur, akan tampak dari hati kita nur, cahaya. Laisa kasamsi wal badri, bukan seperti matahari dan bulan. Kenapa? Matahari masih ada waktu tenggelamnya. Bulan pun kalau ada matahari akan hilang, tetapi cahayanya akan terus terang benderang, tidak akan ada waktu tenggelamnya. Siang dan malam, dikubur sampai di akhiratnya, akan terus terang menerangi badannya. Ya. Ata dzikruhu fi suratin nur fastakri, diterangkan sama Allah tentang cahaya ini dalam suratin nur. Allahu nurus samawati wal ard. Karena itu zikir sama Allah ini, ya, zikir sama Allah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, tahukah kalian dengan sebuah amalan yang lebih afdol daripada kalian harus keluar jihad di jalan Allah? Kalian membawa pedang, mematahkan kepala musuh kalian, dan musuh kalian mematahkan kepala kalian. Tahu kalian amalan yang lebih afdol daripada ini? Apa itu, kata Rasul? Zikrullah, zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang afdolnya orang yang melakukan ibadah, siapakah afdolnya orang yang melakukan salat, siapakah afdolnya orang yang sedang berpuasa, siapakah afdolnya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, semua sebutkan. Dijawab dengan satu jawaban yang mudah. Kata Rasulullah SAW, aksaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak ingatnya sama Allah dalam salatnya, itulah salatnya yang paling afdol. Yang paling banyak ingatnya sama Allah dalam puasanya, itulah orang puasa yang paling afdol. Yang paling banyak ingatnya kepada Allah ketika hajinya, itulah orang haji yang paling afdol. Tergantung dengan seberapa banyaknya ingatnya kepada Allah, sebagus itu pula lah nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berhubungan dengan baki yang maha kekal, maka zikirnya pun akan kekal. Karena itu ketika menyebutkan tentang zikir, wal baqiyat as-solihat, semua dunia ini fana, tetapi kalau mau tahu kalian, baqiyat yang kekal, as-solihan yang soleh benar-benar tidak akan hilang, akan menolong kalian di dunia sampai di akhirat. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sifatnya kekal, tidak akan hilang di dunia sampai di akhirat. Faham ya? Karena apa? Karena kita menyebutkan zat yang maha kekal, karena penyebutan kita kepada zat yang kekal akan kekal kepada kita. Zikir kepada Allah supaya terang hatinya. Yang kedua, setelah zikir kepada Allah, at-tafakkur fima indallah. Ini tafakkur, ini perlu supaya tumbuh yakin di dalam hatinya. Berapa banyak orang wali itu tafakkur, lalu dia itu mempunyai keyakinan dalam hatinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Sayyidina Ibrahim bin Adham, Sayyidina Dannunil Misri radhiyallahu anhuma wardahuma. Kebanyakan orang ini kena penyakit gara-gara dunia saja. Gara-gara dunia, sibuknya sama dunia, siang malamnya pikirannya, dan memang begitu keadaannya. Mereka ini diberikan hidayah sama Allah dari burung, Mbak. Jalan dalam perjalanan ini orang kaya luar biasa, Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ini burung sakit, jatuh, ceprak, lemah, dia tidak bisa apa-apa. Ini pasukan disuruh lihat semuanya, lihat burung ini.
Dilihat, kira-kira kalau sudah dia tidak berdaya, sakit, ada tidak yang ngasih rizki? Ada tidak yang ngasih rizki? Apa dia akan mati kelaparan karena sakitnya? Ternyata apa? Ada burung yang membawakan rizki, memberikan makan kepada dia. Lalu bilang, subhanallah, burung sakit tidak berdaya masih diingat sama Allah. Bagaimana saya bisa dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala? Cuma setan aja yang selalu bisik-bisik supaya takut dengan yang namanya kemiskinan, takut dengan yang sifatnya duniawi. Itu selalu menghiasi badan kita sehingga kita terus rindu dengan yang mana yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sebetulnya, kalau sampean takut kenapa? Masalah dunia ini. Makanya sampean berapa piring, Pak? Satu piring ya? Ada orang kaya makan satu baskom? Atau saya mau tanya sama sampean, dari sampean diciptakan di dunia ini sampai sekarang, saya mau tanya, ada ndak satu hari satu malam yang tidak makan sama sekali? Mau tahu saya orangnya? Kalau ada, saya mau minta doa sama dia, karena dia disamakan dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ada ndak? Kalau Allah ingat sama kita, akan ingat sama anak kita, jangan khawatir. Ndak pernah, cuma itu was-was, ketakutan yang ndak ada dasarnya sama sekali. Ada ndak yang ndak makan satu hari satu malam sama sekali? Dari pertama dia diciptakan sampai sekarang ada? Ada? Ndak ada. Terus takut sama apa kita ini? Makannya satu piring kok. Ndak ada orang kaya makan satu baskom, itu ndak ada. Iya, cuma sekedar itu saja sebetulnya. Ya, zikir, tafakkur, bagaimana nanti di akhirat, bagaimana kalau saya berdiri di hadapan Allah, menimbulkan rasa takut nanti, takut yang benar. Terus, ya, mujalasatu sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, karena akhlak menular, seperti sifat baik menular, juga sifat buruk itu menular. Ya, karena itu la tusahib illa mu'minan dalam hadisnya, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai kalian ini berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan jangan sampai kalian makan, bahkan makan pun ini ya, diperhatikan ya. Jangan sampai kalian makan satu piring kecuali dengan orang-orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada bekasnya, tidak mungkin diperintah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada bekasnya, tidak mungkin diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, terakhir ini disebutkan oleh Ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu, kalau kita ingin sungguh-sungguh kepada Allah, sudah cepat jalan, waktu ini pendek. Takut apa? Kita ini sampai kepada umur kita dan kita belum tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tahu nikmatnya khusyuk di dalam salat kita. Berapa banyak kita ini? Sudah usia berapa sampean ini, Pak? Tahu rasanya nikmat dalam salat? Tahu rasanya nikmat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa terus sampai meninggal dunia kita akan seperti ini? Tertipu seperti orang-orang yang tertipu, tidak tahu nilainya zikir, tidak tahu nilainya salat, tidak tahu nilainya Al-Qur'an. Mau sampai kapan? Ayo cepat jalan. Siru ilallah urjan wa makasir wala tantadiru seha fa innan tidara seha batolah, kata beliau. Siru, jalan sama Allah, urjan, dalam keadaan pincang, wa makasir, ataupun kalian tidak punya kaki, melaku terus, semangat terus. Wala tantadiru seha, jangan kalian nanti kalau saya sehat, sekarang tidak enak badan mas, ini apa semuanya? Fa innan tidara seha batolah, karena menunggu sehat itu hal yang batil. Siapa yang tahu umur sampean sakit besok akan sembuh? Tidak ada yang tahu. Jangan sampai nunggu sehat, jangan alasan nanti kalau saya lapang, jangan sampai kalau saya sehat. Tidak ada itu omongan seperti itu. Langsung semangat kok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidak ada yang tahu sampai kapan umurnya akan diselesaikan di atas muka bumi ini. Itu rahasianya Allah. Sahibul Hikam Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata apa? Ihalatukal amal ala wujudil faraq min ru'unatin nafas. Kalian berkata saya akan beramal nanti kalau ada waktu luang, sekarang masih sibuk dan lain sebagainya. Itu was-was, cuma bisikan-bisikan hawa nafsu yang kalau sampean ikuti akan terus seperti itu. Tidak ada selesainya. Ayo semangat mulai sekarang. Kalau mau tobat dari sekarang. Kalau mau semangat dalam ibadah, jangan nunggu Ramadan. Al-Quran bukan cuma nunggu Ramadan, tidak. Allah ada setiap masa, karena kita bukan hambanya Ramadan, kita bukan hambanya siapa-siapa. Kita hambanya Allah yang ada dalam setiap waktu, dalam setiap detik kita. Dalam setiap nafas kita, Allah ada sama kita. Kenapa harus nunggu Ramadan? Kenapa harus nunggu tengah malam? Tidak. Setiap waktu kita hadiahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalian tahu arti daripada kehidupan dan kemuliaan ketika menangis orang-orang, kenapa aku tidak jalan seperti mereka? Kenapa aku tidak jalan di jalannya Rasul? Kenapa? Supaya tidak ada kenapa nanti di akhirat. Ayo sekarang pembuktiannya. Ini umur yang pendek ini.
Ketika umur yang pendek diterangkan oleh Allah Subhanahu, fasbir sabran jamila, sabarlah kalian dengan sabar yang baik untuk istiqomah dalam ibadah, untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk terima dengan segala apa yang diputuskan oleh Allah kepada kita semuanya, karena demi Allah sebentar dunia ini. Sebentar, dan tidak akan terjadi kecuali apa yang diputuskan Allah. Karena itu terima saja sudah apa yang terjadi sama Allah sama kita. Jadi paham ya? Jadi ketika sudah ada cahaya ini dijaga, kalau belum ada dicari. Jangan malas, jangan nunggu-nunggu, karena kita tidak tahu kapan umur kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak meninggal dunia kecuali sudah dirasakan oleh Allah kenikmatan dalam salat kita, kenikmatan di dalam zikir kita, kenikmatan dalam baca Al-Qur'an kita, dan kita dimuliakan untuk menjadi orang-orang yang mulia, dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.